Waalaikumsalam. Oke. Kita record di pertemuan yang sekarang. Sebentar. Kita record di pertemuan yang sekarang. Kali mau ada yang mengulang. Eh, Takutnya masih dibutuhkan untuk nanti dipelajari. Nanti insya Allah saya akan coba untuk upload ya ke YouTube. Jadi kalian bisa mengulang lagi di pertemuan untuk yang hari ini. Kenapa? Karena pertemuan yang hari ini akan ada materi yang belum saya upload di YouTube. Jadi nanti anak 02 sebetulnya menunggu hasil record yang sekarang, baru mereka bisa menonton videonya tentunya ya. Plus satu aja sih. Jadi di pertemuan yang sekarang kelas 01 kan kemarin untuk dasar nonton video ya. Saya harapkan sudah nonton karena gimana pun itu akan saya skip untuk di kelas 01. Karena sesuai permintaan kelas 01 untuk pendahuluan kan mintanya nonton video ya. Jadi kalian harus tahu apa itu graf, gimana cara nulis titik, sorry jangan titik lagi berarti ya. Simpul atau age itu apa, harus tahu derajat itu apa, ketetanggaan itu apa, bersisian itu apa, graf berarah, graf tak berarah, sederhana, tak sederhana, apalagi kemarin, sama derajat ya. Jadi harus tahu itu. Nah, untuk 02, 02 mulu ya, salah mulu sih Ibu. 03, saya harapkan juga nggak lupa ya. Jadi yang pertemuan kita kemarin, itu jangan dilupakan juga. Tuh, di Zoom yang kemarin kan masih ada catatannya, silahkan dilihat-lihat kembali ya. Jangan sampai lupa. Di pertemuan sekarang, kita akan memakai hal-hal yang kemarin kalian sudah tonton atau dibahas gitu ya. Salah satunya mengenai derajat. Nanti akan kita gunakan ya. Nah, sebentar. Berisik itunya. Maaf ya. Bentar, ada iklan dulu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan ada aplikasi graf. Ada 3 hal yang harus kita bahas, yaitu mengenai lintasan terpendek. Nah, lintasan juga udah ada di videonya atau kemarin juga udah dibahas kan ya? Lintasan terpendek, lalu akan ada pewarnaan graf. Nah, ini yang belum ada videonya di YouTube. Sempat saya up tapi ada kesalahan fatal, kecil tapi fatal sekali, jadi saya take down, padahal yang nontonnya udah banyak ya dulu tuh, jadi saya take down, saya belum buat lagi. Lalu yang terakhir ada kode Huffman. Insya Allah ketiganya akan kita bahas hari ini karena gampang, insya Allah. Bu, ada hitung-hitungan? Nggak ada. Terakhir kita hitung-hitungan kemarin, bilangan kompleks, selesai. Yang sekarang penggunaannya hanya ngitung ada berapa biji, cuman gitu doang. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Aman? Baik, kalau tidak ada, kasih jempol, hatur nuhun. Baik, saya share screen dulu. Mana share screen teh, sakedap. Share screen. Sudah, yes? Oke. Baik. Ini kalau di video sudah dibahas mengenai graf berbobot. Kemarin di kelas 03 belum kita bahas sedikit. Simpel saja. Mari kita mulai membahas mengenai lintasan terpendek. Sebelum mengenai lintasan terpendek, kalian harus tahu dulu apa itu graf berbobot. Graf berbobot katanya di sini adalah graf yang setiap sisinya diberi bobot. Maksudnya gimana? Nih, saya bisa coret-coret nggak? Wait, sebentar. Sekedap.
Oh, enggak ya. Berarti nggak jangan di slideshow. Baik. Nggak jadi. Nah, gini aja. Biar enak saya coret-coretnya. Wait, wait, wait. Oke, sip. Clear. Saya ulangi tadi ada istilah graf berbobot. Katanya setiap sisi itu H, yaitu ini ya. Itu harus ada bobotnya. Nah, ini maksudnya bobot. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sama kan sisi itu boleh kalau analoginya adalah jalan. Kayak jalan, nah bobot itu berapa kilometernya? Nah, ya, berapa jaraknya gitu, berapa kilometernya? Itu boleh dianalogikan seperti itu, si graf berbobot. Seperti itu ya. Nah, nanti tujuan kita adalah akan mencari lintasan terpendek, shortest path. Ini salah satunya katanya akan digunakan di jaringan untuk mencari lintasan terpendek dalam sebuah jaringan gitu. Apa nanti penggunaannya seperti apa? Tentunya nanti akan digunakan di dosen tingkatnya kalian ya. Jadi entah di semester berapa, Ibu juga nggak tahu tuh. Yang jelas katanya ini akan dipakai di salah satu materi jaringan. Yang akan kalian pelajari tentunya di D3 Teknologi Komputer. Seperti itu, yes? Nah, jadi nanti ini contohnya kalau misalkan secara umum kita kita pengen tahu kalau jarak terpendek. Jadi kalau kayak kita mau dari Bandung ke Jakarta gitu. Itu kan ada beberapa jalur tuh. Ada bisa lewat tol, lewat yang biasa. Atau saya mau ke Surabaya dulu boleh nggak ke Jakarta? Ya boleh-boleh aja kan nggak ada yang larang toh ya. Nah cuman apakah itu akan efisien? Apakah akan singkat? Jaraknya akan pendek? Nah, mana yang lebih? Itu akan dibahas di sini ya. Katanya mencari lintasan terpendek itu. Nah, kalau di jaringan salah satunya adalah ini mengirimkan dua pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Katanya ya. Oke, next. Jadi nanti si lintasan terpendek ini akan ada beberapa persoalan, yaitu ada di dua buah simpul tertentu atau antara terpendek antara semua pasangan simpul atau terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lainnya atau terpendek dua buah simpul ke beberapa simpul tertentu. Yang akan kita bahas adalah yang nomor 3. Jadi kita akan menentukan, maaf, kita akan menentukan satu simpul mau ke simpul mana yang akan kita tuju. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari tadi, saya mau dari Bandung ke Jakarta. Banyak jalannya, mana yang terpendek? Kayak gitu. Ya. Nah, di materi kali ini sebetulnya ada dua algoritma yang akan yang bisa digunakan, tapi hanya satu aja yang akan kita bahas. Fokus di Dijkstra saja. Yes. Di video juga di Dijkstra saja. Jadi kita akan hanya satu pakai algoritma, yaitu algoritma Dijkstra. Sampai sini saya kecepatan atau oke, atau ada yang mau nanya? Aman, Bu, Oke, aman. aman, siap. Next, contoh, algoritma Dijkstra katanya prosedurnya itu iteratif. Maksudnya ketika sudah selalu berulang sampai selesai tujuannya. Gitu ya. Contoh nih, saya mau cari lintasan dari A ke Z. Ya, bisa ngelewatin mana aja dulu, kan ini banyak nih. Ada lewat B dulu, baru ke C, baru ke D, baru ke Z, atau lewat mana. Kan kalau satu-satu repot ya, gitu. Nah, ini ada algoritmanya yang bisa kita gunakan agar kita bisa menentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Oh iya, kelas 01 nanti nggak usah nyatet dulu ya. Nanti akan saya share hasil coret-coretannya kita hari ini. Kalau 03 pasti udah tahu. Waduh, 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 waduh. Iya, di mute, yes. Yang baru join, di mute. Mohon di mute.
Seperti itu ya. Katanya tentunya prosesnya adalah dengan mencari lintasan terpendek sampai berhenti ke Z. Gitu. Simpelnya seperti itu. Caranya gimana? Nah, ini enaknya di slideshow berikutnya. Kita slideshow coba lagi ya. Muncul. Ya, ini yang tadi. Nah, ini ya. Pertama, mulailah dari simpul A. Karena kita mau carinya dari A ke Z. Betul? Setelah itu, tentukan jalur dengan bobot terpendek antara A dan mau ke Z. Berarti kalau mau ke Z, A itu punya dua cara, yaitu lewat B dulu, lewat C dulu. Betul? Lewat manakah? Mana yang terpendek? Antara ke B dulu atau ke C dulu? Mana yang terpendeknya? Halo, ada orang? Ke C, Bu. Ke C, yes. Nyaut ya, kayak biasa aja di kelas ya. Atau pada tidur nih, aduh bu liburan kuliah. Sebentar lah, sebentar ya. Ke C dulu, yes. Nah, ya tuh tadi kan kalau ada lebih dari satu, pilih bobotnya yang paling rendah, berarti ke C dulu. Gitu. Lakukan hal yang tadi lagi, berulang. Itu yang namanya iterasi. Berulang sampai dia sampai di akhir, titik yang dimau. Ke C. Ke C ada tiga cara. Ada tiga cara yang menghubungkan mau ke Z. Lewat B, lewat D, atau lewat E. Mana yang paling pendek? B, Bu. B, Bu. B. Tuh, ke B. Lagi. Dari B mau ke Z. Mana yang terpendek? D, Bu, D, Bu. D, Bu. Sebenarnya Bener, Bu. yang sebenarnya yang terpendek kan ke sini ya? Betul nggak? Betul, Bu. Nah, tapi masa kita mau balik lagi ke A, orang kita maunya ke Z, ya mau tidak mau dia ke D ya. Jangan di ini lagi, jangan dibulak apa, jangan balik lagi gitu. Nanti nggak beres-beres. Dari D kemana lagi yang terpendek? Ke E, Ke E, Bu. Bu. Ke E, Bu. Ke E. Ke E terakhir pasti ya jangan balik Z, lagi Bu. ke C, tapi langsung Ke ke Z, Bu. Z. Z. Sip. Jadi kita punya lintasan dari yaitu adalah A, lalu ke C, lalu ke B, lalu ke D, lalu ke E, terakhir ke Z. Berapa bobotnya? Kalau ditanya bobotnya berarti ya tinggal ditambahkan nih. 2. Ini ya. Nah, 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3. Yaitu 13. Ada pertanyaan? Materi kita yang pertama beres. Cepet banget iya. Tapi saya pengen tahu dulu lah latihan. Sok, coret-coret. Nggak usah pakai hapusnya ya. Ini pakai jigsaw aja. Nah, coba. Dari A ke F. Dari A mau ke F. Silahkan dicoret-coret. Dapat berapa jarak terpendeknya? Saya tunggu, silahkan. 5 menit kita coba. Jangan dulu nyaut ya sebelum disuruh. Dicoba, dicoba. Belum 5 menit sih, tapi ada yang mau nyaut dapat berapa?
12, Bu. 10, Bu. 12, 10, 12. 12, 10. Yang betul yang mana? 12, Bu. 12 Yang 12, juga. Bu. Oke, sip. Oke, siap. Tadi ada yang dapat 10 ya? Bu, saya mah dapatnya 12. Nah, yang dapat 12 pasti begini. Perhatikan yang warna merah, yes. Tadi katanya algoritma Dijkstra itu mulai dari A-nya, simpulnya kita lingkari, cari bobot yang paling kecil. Berarti bisa ke B, bisa ke D, bisa ke G. Berarti pilih yang kecil. Ini ada 2, 7, 7. Yang kecil ya tentunya yang 2. Betul? Berarti ini yes. Lingkari lagi. Ada 7, 9, 4, 3. Yang kecil 4. Betul ya? Habis gitu, lingkari lagi. Ada beberapa. Nggak mungkin balik lagi ke A. Berarti kalau nggak ke E ya ke G. Ada 4, ada 6. Yang kecil 4. Oke. Habis gini yang terkecil pasti ke C. Baru 1. Berarti dapat 2 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Jadi dapatnya yang lintasan ini D, lalu ke E, lalu ke C, lalu ke F. Itu dapatnya katanya 12. Tapi kalian lihat, hati-hati di sini. Karena dia algoritma Dijkstra itu apa istilahnya ya, melihat kemungkinan seluruh kemungkinannya. Jadi kalian perhatikan. Ini titik krusial. Saya kasih contoh dulu ya. Sebenarnya dari A mau ke B ini ada 2 cara. Kan bisa lewat A, B langsung, atau A, D, baru ke B. Betul? Tanpa kegedean ya. Ini ya thickness-nya. Oke. Atau bisa ke sini dulu nih. Begitu. Dengan bobot yang ini 2, langsung kalau yang ini ditambah 7 tambah 3, jadi 10. Pasti yang diambil adalah yang 2. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan yang hijau. Saya mau dari B ke C. Betul? Dari B ke C itu banyak cara. Tadi yang sesuai yang kita lihat dari B ke D, ke E, lalu ke C. Dengan bobotnya 3 ditambah 4 ditambah 2. Yaitu adalah 9. Tapi kalian jangan lupakan, dari B ke C itu bisa langsung atau bisa ke E. Dibalik atau si ibu mau kumaha. Nah. E dulu, baru ke C. Betul tidak? Yang di sini adalah 7, karena langsung, nih. Yang satu lagi, ini. 9 tambah 2, 11. Mana yang lebih kecil? Antara 9, 7, sama 11. Mana yang lebih kecil bobotnya? 7, Bu. Tentunya 7. Jadi lintasan yang diambil untuk proses dari B ke C adalah bukan melewati D, E, lalu ke C. Tapi langsung dari B ke C. Jadi ini bukan yang terpendek. Tapi yang terpendek adalah dari A ke B ke C lalu ke F. Dengan bobot 2 tambah 7 tambah 1. Yaitu 10.
Tadi yang jawab 10, betul. Betul yang itu lintasannya atau ada yang lain? Tadi yang jawab 10 siapa ya? Cung yang jawab 10 tadi. Nyaut. Bayu, Bu, Bayu. Oh, Bayu, Ada, Bu. Bay. Lintasannya sama ini, Bay. Bukan, Bu, bukan Bayu, Bu. Oh, siapa ya tuh? Bukan Arendra Sahrul. kayaknya. Oh, nggak ada yang nyaut. Ah, ya sudahlah. Yang betul adalah 10 tapinya ya. Sip ya. Coba satu kali lagi. Ini masih jelas atau saya hapus dulu ya? Kalau dihapus nanti catatannya masih jelas lah ya. Oke, masih jelas ya. Coba sekarang tadi dari A ke F. Sekarang dari B ke I. Satu lagi. Sebelum kita ke materi berikutnya. Yang lebih seru, perwarnaan. B ke I. Dapat piro. Silahkan. Dicoba. Baik. Ada yang mau nyaut? Dapat berapa? 16, Bu. No. 16. Enggak juga. Masih ada yang terpendek. Hati-hati. Cari beberapa kemungkinan. Yang Empat. paling pendek. 14, Bu. 14. No. 11 bisa. 11, Bu, 11. Ayo, mana yang betul? Yakin dapat 11? Coba. Hati-hati. Tadi bandingkan. Dari titik mana ke titik mana tuh bisa lewat mana? Iya, Bu, 11, Bu. Betul. Yang betul adalah 11. Ayo, yang belum dapat 11. 11, Bu, 11. Betul banget 11. Aman 11? Nggak usah dibahas? Bahas, Bu. Siapa yang belum dapat 11? Kok pusing kenapa 11? Pasti tadi di awal warna apa lagi ya? Biru belum ya? Biru gonjreng nih. Biru ini deh. Oke. Ini warna biru, yes. Warna biru tadi mau dari B, kotak deh sekarang, ke I. Begitu ya? Pasti awal mula adalah ketiga, keempat, lalu ke-6, kedua, ke-1. Itu pasti dapatnya berapa tuh? 10, 16 ya? 10, 15, 16. Dapat lintasan pertama seperti itu. Tapi perhatikan nih, dari B mau ke F. Ini 3 tambah 4 tambah 6. Dapatnya itu adalah 13. B, D, E, F, itu 13. Tapi jangan lupa, kan kita punya lewat sini. Nah, dari B ke C ke F. Yaitu 7 tambah 1. 8. Mana yang lebih kecil? Ya tentunya bukan 13, yang 8. Tuh, bis 8 ya ditambahin yang tetap sama ke sini. Kedua sama ke 1. Jadi dari B ke I adalah B, C, F,
HI. Dengan panjangnya adalah 11. Seperti itu. Adakah pertanyaan untuk lintasan terpendek? Ayo Petarosan, aman. Baik, nanti latihannya sekalian ya. Saya kasih latihan prakuis terakhir. Oh. Bu, kok udah lagi? Udah, hari ini materi udah beres ya. Hari ini materi sudah beres ya. Sip, next sekarang. Kita akan membahas yang namanya pewarnaan graf. Saya pindahkan dulu ke pewarnaan graf. Pewarnaan graf itu banyak ya. Pewarnaan graf itu banyak. Ada yang sisinya yang diwarnain, ada banyak hal lah ya. Kalian boleh cari tahu mengenai hal ini. Yang kita akan fokuskan, pewarnaan graf ini adalah pewarnaan simpul. Yes. Yang akan kita yang akan kita warnai adalah simpul. Konsepnya seperti ini. Perhatikan graf M di samping. Ini ya, di samping layar, samping kiri layar kalian. Di sini ada beberapa titik, ada beberapa simpul dari A sampai I, yaitu ada 9 simpul, yes, A, B, C, D, E sampai I. Ada 9 simpul. Gimana caranya saya mau mewarnai simpul-simpul tersebut, di mana katanya setiap simpul yang bertetangga warnanya harus berbeda. Jadi ketika dia bertetangga harus beda warnanya. Ya udah, sebenarnya kalau mau simple, ya udah ini warna merah misalkan. Yang ini biru. Yang ini kuning. Yang ini hitam. Ya udah gitu. Masing-masing setiap simpulnya saya warnainya beda-beda. Simpel kan? Berarti 9 warna gitu yang kita butuhkan. Nah, itu nggak rame. Nah, yang kita mau nanti akan mencari yang namanya bilangan kromatik. Apa sih si bilangan kromatik ini? Yaitu banyaknya warna. Seminimal, gimana kalimatnya? Banyak warna sesedikit mungkin, yang paling minimal gitu ya. Paling sedikit. Oh, bahasanya bukan sesedikit mungkin. Banyak warna paling sedikit. Yang digunakan untuk mewarnai graf. Jadi sebenarnya tidak perlu 9 warna nih untuk mewarnai si simpul-simpul ini agar dia nanti simpul yang saling bertetangganya harus beda warna. Nggak usah 9, ada caranya. Nah, itu simpelnya. Tujuan kita ke sana. Yes. Namanya adalah algoritma Wedge-Powell. Kita akan mulai. Algoritma Wedge-Powell, nulisnya gimana ya? Algoritma, kalau nggak salah gini ya. Coba kita toong dulu di slide saya. Takut salah. Ah, benar. Betul. Double L-nya cuma 1 ternyata. Sip. Nah, ya. Dia selalu bekerja dari derajat tertinggi.
Yes. Langkah pertama berarti, nih, cara pengerjaannya di sini ya. Langkah pertama kalian harus buat dulu berarti berapa derajat tiap simpulnya. Saya mau adalah VI, DVI, ingat D itu adalah derajat, baru nanti warnanya. I-nya berarti ada 9, ya tinggal ditulis A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mau mengulang ya? Sekarang tanggal 27, kelas 01, coba kita lihat 01. 27 tak ada. Tambah 9, dari 18 tambah 9. Nazril nggak ada. Kumaha atuh ya? Ada Bu, saya Bu. Oh, Ada. Nazril ada. Baiklah, Nazril. Udah nonton videonya? Anak 01 kan tidak ada Tahu. pertemuan dengan... Hah? Udah. Udah. Derajat tahu? Insya Allah tahu Bu. Insya Allah tahu. Good. Yang A berapa derajatnya, nak? Tahu Bu. Yang A nih. Ya Allah. Kok hilang? Nazril. Hadir Bu. Berapa derajatnya? BI. 2. 2. Betul. B berapa derajatnya? 3 Bu. Good. C. 4. Sip. D. Halo. D. Nazril. Hilang ya? Nazril. Hilang. 03 deh, gantian deh. 27, 03. 16, mau ke 27, berarti 11. Jeremian Dado. Nggak ada ya. Tambah 12 lagi deh. Tambah 11, 22. 6 berarti. Rian juga nggak ada. Dah. Repot ya. Kalau nggak ada, seru. Atau ada yang mau dites? Cung, buat mengingatkan? Nggak ada. Tanggal berapa sekarang? 12. Diulang lagi. Rul, Sahrul. Oh, langsung nggak nyaut nih. Sahrul. Iya, Bu. Oh, ada. Nonton nggak videonya? Nonton, Bu. Nonton, Bu. Nah, sembari seri. Sok. Dek, sabaraha derajatnya Kasep, Bager? Nih, Dek, nih. Lupa, Bu. Kumaha atuh. 01 lagi deh. 01 siapa? 01 tadi yang merasa ada. Saya ini ya, Sopyan. Aduh, ya Bu. Derajat. Yang D Bu. 2 bukan Bu. Betul banget. Yang E. Yang bentar Bu. Sok hitung yang betul. 5 bukan Bu. Hitung yang benar. Masa 5? Yakin cuma 5? 5 teh kemana aja, Sopyan? E ke B. Oh, 6 ke Bu, B. 6 Bu. E ke D kan ini 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes. Ya Bu. Betul. Yang F? Masih Sopyan lah.
Sofyan. Bentar, Bu. Dihitung dulu, Bu. Oh, tamatin kita sampai I, Sofyan. Empat bukan, Bu? Siap, G. Nih G nih. Gampang. Tiga, tiga. Siap, H. Dua, Bu. Terakhir I. Tiga, Bu. Empat, empat. Siap, terima kasih Sofyan. Sip. Ya, Bu. Mudah-mudahan nggak lupa ya derajat. Karena kalau derajatnya salah, insya Allah pewarnaannya juga salah. Ya, jadi harus benar nih mengenai derajatnya dulu. Ya, baik. Mari kita mulai warnai. Nanti Bu, apakah saya harus bawa pensil warna? Nggak perlu. Kita pakai, kita tandain saja. Ingat ya, algoritma Wedge-Powell katanya dari derajat tertinggi dia bergeraknya. Sekarang lihat, dari A sampai I, mana derajat paling tinggi? E, Yang Bu. E, yes? Yes. Berarti kita mulai dari E. Misal saya lingkari. Lingkari ini menunjukkan satu warna, boleh ya apapun lah. Pokoknya itu satu warna, E. Perhatikan, si E ini dia kan bertetangga dengan D, dengan B, dengan C, F, H, I. Betul? Tetangga ya, tetangga. Dia tetanggaan, berarti D, B, C, F, H, I tidak boleh lingkaran juga. Nah, kalau gitu bagaimana, Bu? Berarti kita akan bekerjanya, carilah yang tidak bertetangga. Jadi kebalikannya. Jadi pertanyaannya justru sekarang yang tidak bertetangganya. Tidak bertetangganya sama apa? A, Bu. Sama. Yes. Sama G. Yes, ada dua, yaitu sama A dan G. Betul? Berarti ini boleh saya lingkari juga. Kan nggak bertetangga. Jadi yang A, E, dan G itu satu warna. Nah, kayak gitu. Tuh, jadi nggak usah. Ini aja udah berkurang ya, nggak 9 warna kan jadinya. Habis kayak gitu gimana? Lakukan berulang sampai semua simpulnya terwarnai. Jadi dari sisanya, berarti kita punya sisanya B, C, E, F. Kok E lagi sih? Sorry. B, C, D, F, H, I. Mana yang paling tinggi? C sama Cari F, Bu. lagi. Ada 4, ada 3 malah. Nih, ada C, Sama I. F, I. Mana yang duluan kita warnai? C, Bu. C, Bu. Good. Kenapa C? Paling dekat dari E. Oh, bukan. Nope. Jadi Paling kalau di awal, Bu. sini ada ke abjad, yaitu urutan, ya. Keurutan di sini. Urutan abjad. Nah, jadi antara C atau nanti kalau misalkan dalam ini tuh salah satu contoh penggunaannya adalah untuk penjadwalan. Nah, kalau untuk penjadwalan itu misalkan dosen LB didahulukan. Nah, itu bisa jadi ini maksudnya ya. Jadi abjad kalau di sini ditentukannya. Berarti antara C, F sama I ya duluan C. Kita C duluan ya. Misal C-nya saya buletin, saya kotakin. Cari lagi, si C tidak bertetangga sama apa aja? A, D, H, I. Nah, A-nya sudah, nggak usah diwaro. Berarti sisanya D, H, sama I. Betul? Yang A-nya kan udah diwarnai. Nggak usah diganggu-gugat lagi kalau yang udah diwarnai. Yang belum saja sekarang. Betul sih ya, ini ditulis dulu. A, D, H, I. Nah, karena A-nya sudah diwarnai, berarti nggak usah dilihat. Berarti sisanya adalah D, H, I. Yaitu ini, sama ini. Betul? Pertanyaan saya, apakah ini benar yang saya lakukan? Benar, Bu. Apakah ini benar yang saya lakukan? 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 Apakah
Ada yang tahu nggak? Ada yang berani bilang salah nggak apa yang Ibu lakuin? A sama Halo? I, Bu. A sama I. Betul sekali. Ingat tujuan kita yang bertetangga harus beda warna. H sama I ini haram hukumnya kalau dia warnanya sama. Karena dia bertetangga. Betul? Bu, kan tadi tidak bertetangga sama si C. Benar. C itu tidak bertetangga dengan D, H, I. Tapi dari ketiga ini kalian harus lihat. Apakah mereka saling tetangga atau tidak? Si D. D itu nggak ada tetangga H sama I. Berarti aman kita kotakin. H sama I, yang sisa 2 ini, yang D tadi aman. H sama I, dia saling bertetangga. Jadi nggak boleh dua-duanya kotak. Harus salah satu. Pertanyaan saya, yang H atau yang I? Yang saya kotakin. Yang H, Bu. Nape? Abjadnya. Abjadnya, Bu, lebih dulu. Abjadnya lebih dulu. Ada yang punya pendapat lain? Dado, salah semua. Yang I yang betul. Kenapa coba? Karena nanti H sama F nggak bertetangga, Bu. No, bukan itu. Karena derajatnya lebih tinggi, Bu. Betul sekali. Tadi lihat kan derajatnya dulu yang dilihat, baru ke abjad. Nah, jangan abjadnya duluan, tapi selalu dilihat derajat tertinggi. Jadi yang boleh dikotakin yang mana? Yang si I duluan. Yes. Jadi yang kotak itu adalah si C, baru ke D tadi aman, H-nya nggak boleh, baru I. Paham? Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan? Tampaknya aman. Sip. Dari sisa B, F, Z. Mana kita kerjanya? Ya udah, berarti yang F ya. Nah, kan nggak ada lagi ya. Yang tertinggi yang F ya. Nah, sekarang F tidak bertetangga sama apa? Sama B, sama H. Mereka saling bertetangga nggak? Nggak saling bertetangga, berarti aman kita segitigain di sini. Berarti segitiga. Oke? Jadi butuh berapa warna sebenarnya untuk mewarnai 9 simpul ini? Cukup? 3 warna, Bu. 3 warna. Lihat aja simbolnya. Dan bilangan kromatik yang ini, itu adalah simbolnya adalah begini. Kan kita akan nyari bilangan kromatik ya. Nah, jadi X begini ya. Si namanya itu ya. Bahasa Yunani ya. Si untuk yang M. Nama grafnya. Kalau grafnya di sini L ya berarti si L gitu ya. Kalau di sini graf P berarti si P gitu. Tadi apa ini bilangan kromatik? Banyaknya warna. Berdasarkan yang tadi ada berapa warna? 3. Berarti bilangan kromatiknya adalah 3. Selesai untuk graf M. Ada pertanyaan pewarnaan graf? Oke, aman. Cobain dong graf N. Mangga silahkan diurat-oret. Dicoba. Cobain ya, 5 menit ya. 5 menit atau 10 menit. Cobain. Kan gambar dulu Bu. Sok. Coba dicoba.
Kalau ada yang mau nanya boleh nyaut ya, silahkan. Atau ada yang mau Bu, mau diulang apa sok boleh. Kayak biasa aja. Bikin tabelnya terus dicoret-coret di grafnya ya, biar mempermudah. Silahkan. Ada yang udah dapat? 3 bukan, Bu. Betul sekali, 3 juga. Yang lain? Aman? Tiga, tapi nanti pasangan warnanya ya, dilihat ya, apa yang ketemu apa, maksudnya mana yang sama yang mana gitu ya. Ada yang nggak dapet 3? Mau nanya? Boleh Tiga, loh. Bu. Tiga, Bu. 3 juga. Oke. Baik ya. Kelebihan. Iya ya, nggak bisa. Elah. Baik. Yang A berapa? A2 yes. Derajatnya. B-nya 3. C-nya 4. D-nya 2. E-nya 2. F-nya ada 5. G-nya 3. H-nya 2. Betul? F-nya 6 bukan, Bu? F-nya Oh, 6, Bu. iya. Sabar. Betul. Berarti merhatiin. Sip. Terima kasih ya. Ngetes saya ngetes. Benar, F-nya 6. Nah, keselimpet tuh ya, saya juga.
6, yes, betul. Berarti kita mulai dari si yang F. Yang F, misal saya mau segitiga. F-nya segitiga. Tidak bertetangga dengan hanya D aja, yes? D, Berarti D Bu. doang nih. Sip. Habis gitu bekerja di C, ya. C tidak bertetangga dengan A, E, H. Apakah boleh lingkaran semuanya? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Yang A aman, yes? Ya, aman, Bu. Yang E sama H gimana? Harus milih derajat yang tinggi, Bu. Itu sama derajatnya. Berarti yang mana? Abjad, Bu. Berdasarkan abjad. Good. Betul sekali. Habis derajat tertinggi baru abjad. Berarti E-nya yang kita harus lingkarin. Betul sekali. Nah, terakhir, antara B, G, dan H. Duluan mana? Berarti B duluan. Sama derajat baru ke abjad. B tidak tetanggaan dengan G dan H. Ini aman dua-duanya. Betul sekali. Tadi G. Iya, sama. Ya, berarti kromatik untuk graf N adalah 3. Selesai pewarnaan graf. Adakah yang mau ditanyakan? Adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Mantap. Beneran ini teh ngerti? Nggak pengen cepet beres ini teh. Insya Allah ngerti, Bu. Insya Allah, alhamdulillah. Baik. Sekarang presensi jam kedua ya, kelas 01 dulu. Kali ada yang baru hadir ya. Sopian masih ada? Aman, Bu. Aman, Dina. Hadir, Bu. Hadir. Syukron mah nggak ada. Sidik udah hadir sekarang? Tetap Dado. Rido? Nggak ada juga. Dava masih hadir? Hadir, Bu. Hadir. Rafif masih ada? Udah ada? Nggak ada. Naufal? Nggak ada juga. Nazril? Hadir, Bu. Oke. Faisal? Hadir, Bu. Oke. Ahmad Hidayat? Hadir, Bu. Sahrul? Hadir, Bu, hadir. Randi? Masih nggak ada. Farid? Dado? Giniung? Eklesia? Hadir, Bu. Aduh, sehat nah, lemes amat. Bayu, ada Bay. Ada, Bu. Hadir, hadir. Iban. Hadir, Bu. Siap. 03 sekarang, apakah berubah? Arendra? Hadir, Bu. Nadif? Masih nggak ada. Arya? Teu aya. Afkar? Hadir, Bu. Razik? Dade juga Rian. Wassalamualaikum ya Rio. Hadir, Bu. Hadir. Siap. Jafar. Indri. Hadir. Nikala. Bu. Jeremia. Rian nggak ada, Jeremia kayaknya nggak ada ya. Khalif. Dado juga. Aulia. Hadir, Bu. Iya. Sepa. Hadir, Bu. Dazi. Hadir, Ibu. Yanwar terakhir. Hadir, Bu. Siap. Istirahat dulu, mau langsung ke yang materi ketiga. Materi kedua sudah beres. Materi ketiga kode Hufman mau istirahat dulu apa mau langsung?
Langsung, Bu, langsung. Lanjut aja, Langsung Bu. Bu, Lanjut, langsung Bu. Bu, biar bisa saya pergi Bu. Ya, 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 ya. Oke, siap, siap. Bentar ya, saya yang minum dulu sebentar. Wait. Apkar, apkar. Oke, mari kita mulai. Kode Huffman. Nah, kalau di video YouTube saya ini adalah kode Huffman dari semua video itu adalah video yang paling banyak view-nya. Ternyata ini dibutuhkan juga ya sama mahasiswa di universitas lain dan alhamdulillah responnya bagus. Malah di beberapa komen, Ibu disuruh pindah universitas ya. Itu kalau nggak salah satunya ada di video ini ya. Paling responnya paling bagus, terutama di view-nya ya. Ternyata dibutuhkan sekali si kode Huffman ini. Kalau di kode Huffman itu adalah berhubungan sama pohon biner. Saya ke slide dulu, yes. Pohon biner. Oke. Yang kelas 01 seharusnya sudah ada melihat video, ada definisi pohon. Tapi 03 kemarin kan belum dibahas ya. Sengaja belum dibahas karena memang kan 03 mah kuliah langsung gitu ya. Jadi definisi pohonnya belum dibahas gitu kemarin itu ya. Mari kita, nggak apa-apa 01 juga diulang sedikit ya. Pohon lagi orang Sunda pisannya. Pohon ya. Pohon itu katanya dia harus graf tak berarah dan tidak mengandung sirkuit. Masih ingat tak berarah? Harusnya masih ingat ya. Itu tak berarah ya. Jadi graf yang tidak memiliki orientasi arah. Sama sirkuit. Sirkuit itu berarti dari titik yang sebelumnya kita harus bisa mencapai ke titik tersebut lagi. Jadi muter gitu ya. Kan sirkuit aja garis finish, garis start sama garis finishnya sama. Jadi ketika kita start di mana, finishnya juga harus di sana lagi. Gitu. Tapi kalau di sini dia tidak boleh ya ada yang berulang. Nah, ingat-ingat tuh apa yang nggak boleh berulang ya di sirkuit. Contoh, ini ada 3. Yang ini pohon, katanya. Lihat aja, apakah dia graf tak berarah? Betul ya, graf tak berarah. Terus ada sirkuit nggak? Misalkan saya dari sini. Apakah saya bisa balik lagi ke titik kesimpul ini tanpa melewati yang sama? Nggak bisa ya, mau kemana? Nggak ada kan? Berarti dia tidak berarah dan sirkuit, makanya disebut pohon. Kenapa yang ini bukan pohon coba? Tadi ada yang terhubung ya. Satu lagi, ini nih, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Itu hati-hati. Ini bukan pohon. Kenapa? Karena dia ada sirkuit. Contoh di sini, saya mau balik lagi ke sini bisa nih, lewat sini. Nah, kan bisa tuh ya. Jadi ini ada sirkuitnya. Makanya ini bukan pohon. Yang terakhir, ini pun bukan pohon. Bu, kan nggak ada sirkuitnya. Kenapa coba? Dia tidak terhubung. Apa yang termasuk terhubung? Terhubung itu ketika di satu titik, kita bisa ke semua titik. Contoh. Titik mulu saya ngomong, maaf. Simpul. Ini simpul sini. Apakah saya bisa ke simpul yang di sini? Bisa dong. Tuh, lewat sini. Apakah saya bisa ke simpul yang di sini? Bisa, lewat sini. Yang ini? Bisa, lewat sini. Nah, ini kenapa tidak terhubung? Contoh yang ini nih. Mau ke sini, bisa nggak lewat mana? Tuh, nggak ada lagi jalan. Nih, nggak ada lagi. Jadi ini tidak terhubung. Sebenarnya ini nggak ada titik ya di sini ya. Nggak ada simpul ya. Ini hanya ngegambarnya aja kayak ada persimpangan. Padahal itu tuh enggak ya.
Itu bukan. Jadi ini tidak terhubung, makanya tidak dikatakan pohon. Oke, itu definisi pohon. Aman, yes? Insya Allah aman. Nah, sekarang apa definisi pohon? Itu ini dilewat aja deh. Yang saya mau ke sini. Pohon biner. Pernah dengar kata biner? Saya langsung ke sininya deh. Nah, kode Huffman itu ini adalah aplikasi dari pohon biner. Ingat, tadi pohon itu harus terhubung, harus grafnya tak berarah, harus dia tidak memiliki sirkuit. Oke? Ini ada tambahan biner. Apa itu biner? Biner di LDAS apa ya? Mata kuliah apa tuh yang ada biner-binerannya tuh? Siskom, Bu. Siskom. Oh, Siskom, cenata. Biner teh apa tuh? Ada yang tahu biner? Halo? Ada orang? Bilangan yang Bilangan, hanya Bu. menggunakan 2 simbol, Bu. Bilangan ya? Bilangan yang 101010 doang, Bu. Simpelnya begitu. Ya, namanya juga bi ya. Bi itu 2. Ini teh artinya ya. Kalau biner pasti bilangannya cuma melibatkan 2, yaitu 0 dan 1 gitu ya. Nah, sebetulnya kode Huffman ini sudah ada kode yang terstandarisasi oleh ASCII. Alah lupa ya si ibu singkatannya apa tuh ASCII? Cari sendiri ya. Lupa si ibu ya. Jadi ada kode-kode yang sudah kode biner yang sudah disepakati secara internasional ya oleh si ASCII, double I apa satu ya, lupa si ibu. Mohon maaf, lupa ya singkatannya apa, silakan searching sendiri. Nah, tapi dia satu hurufnya itu 8 bit. Jadi misalkan A itu bisa dikodein apa-apa tapi harus 8 bit gitu setiap satu hurufnya. Contoh nih, saya punya matematika. Matematika itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Ada 10 huruf. Jadi kalau pakai ASCII ini tuh berarti karena dia 10 huruf dan satu hurufnya dia 8 bit, ya berarti total akan ada 80 bit untuk mengkodekan si kata matematika. Nanti M itu apa kodenya, A itu apa kodenya gitu ya. Sudah terstandarisasi. Jadi keuntungannya kita tahu kode M itu 8 digit pertama itu adalah huruf pertama. 8 bit berikutnya adalah huruf kedua dan seterusnya. Itu kalau pakai kode ASCII. Kekurangannya berarti dia panjang. Kekurangan yang kedua karena udah tahu, ini 8 bit pertama, huruf pertama, 8 bit berikutnya, huruf kedua dan seterusnya. Berarti udah ketahuan dong. Jadi kerahasiaannya tentunya bisa di apa ya? Kurang-kurang rahasia lah ya. Karena sudah ada secara umum, secara internasionalnya. Mungkin ini bisa digunakan untuk hal-hal yang umum yang memang perlu dikodekan gitu ya. Nah, sekarang ada caranya untuk memangkas si hal ini. Jadi, kita akan menggunakan kode Huffman namanya. Jadi, nanti nggak usah 80 bit nih untuk mengkodekan si matematika ini menjadi kode binernya. Itu. Nah, kelemahannya dia nggak secara umum. Jadi setiap kata nanti akan memiliki pohon yang sama, pohonnya yang berbeda, binernya pun akan berbeda. Kata A di matematika dengan kata A di aku, misalkan, itu kode binernya akan berbeda, tergantung dari pohon yang akan kita buat. Dan ada aturannya.
Kelebihannya tentunya akan lebih safe. Karena masing-masing kan, bukan secara umum A itu gimana, M itu gimana, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, gimana caranya? Kode Huffman ini tentunya sebenarnya banyak mazhab, banyak aturannya. Yang jelas kalian pakai satu aturan aja itu asal konsisten dari awal sampai akhir tentunya akan betul. Yang mana aja, serah-serah aja. Sama kayak ini nggak apa-apa ya ke muslim dulu. Yang satu wudhu batal, yang satu nggak batal. Yang mana ya tergantung mazhab yang dipegang teguhnya yang mana gitu kan ya. Sama di sini juga kode Huffman nanti, loh kok matematika pakai cara yang ini begini, yang ini kok hasilnya begini, ya memang akan ada beberapa cara untuk mengkode Huffman-kan sebuah kata ya atau sebuah kalimat. Jadi yang saya akan ajarkan hanya satu cara saja tentunya. Dan ini yang akan kita pakai ya. Siap ya? Yes. Yang pertama, si matematika ini ya. Kita lihat frekuensinya masing-masing. M itu ada berapa? Frekuensinya? Ada 2 ya? 1. Enaknya kalau saya langsung dicoret. M ada 2. Frekuensinya. Lalu yang kedua ada A. Tuh, 3. Ada T. 2 juga. Ada E. 1 I. 1 K-nya 1. Jadi langkah pertama hitunglah frekuensi kemunculan hurufnya masing-masing. Clear? Oke, aman ya? Tidak ada yang nanya, berarti saya anggap clear. Berikutnya, yang akan saya ajarkan, urutannya adalah kita urutkan dari frekuensi terkecil. Oke, frekuensi terkecil tentunya akan ada 3 antara E, I, K. Betul? E, I, K. Antara E, I, K, duluan yang mana yang akan kita hitung? Di sini hati-hati, bukan based on abjad, tapi based on kemunculan huruf di kata atau kalimat yang akan kita kodekan. Berarti kita punya E, I, K. Lihat di kata matematika. Duluan mana antara E, I, K dan muncul? E duluan. Berarti kita E duluan yang akan kita tulis. Lalu habis E adalah I, lalu K. Jadi kita tulis E dulu, I, lalu K. Angka 1 ini menunjukkan frekuensinya. Paham? Insya Allah aman ya. Kita urutkan dari frekuensinya. Ya habis frekuensi 1 ya tentunya incer frekuensi yang 2. Ada M, ada T. Duluan mana? Lihat lagi. Duluan M baru T. Berarti M duluan, T duluan, lalu T, kok T duluan? M duluan, T lalu T, terakhir yang frekuensinya 3. A, 3. Jadi, sekali lagi, dari frekuensi terkecil, lalu kemunculan pada kata atau kalimatnya. Itu yang harus hati-hati. Ada pertanyaan sampai sini? Karena salah di sini, wassalamualaikum ke bawahnya. Harus hati-hati. Aman ya? Oke, next. Namanya tadi biner. Kita akan buat pohon biner. Ini kalau di berbagai macam cara, itu langsung dibuat pohonnya. Repot sekali. Menurut saya ini cara sebetulnya yang saya
gunakan ya yang saya temukan nggak ya? Insya Allah ya, dulu-dulu mah udah nggak ada ya. Jadi kita akan cari di orat-oret dulu, di kotret-kotret gitu ya. Di kotret-kotret nanti baru bikin pohonnya. Nah sebetulnya sih kalau secara banyak yang menjelaskan langsung dibuat pohonnya. Tapi itu akan repot ya. Jadi kalau kita bikin dulu oret-oretannya. Caranya gimana? Namanya biner. Diulang lagi. Biner, 2. Berarti kita akan selalu memasangkan 2 buah, 2 buah, 2 buah. 2, 2, 2, 2. Sampai semuanya selesai. Oke? Pasangkan dari frekuensinya yang paling kecil dan paling kiri. Berarti dari sini dulu nih. Betul? Jadi, E sama I kita pasangkan. Frekuensinya jumlahkan. Jangan hitam, maaf. E sama I pasangkan, frekuensinya jumlahkan. Oke? Berarti kita akan punya urutan baru. Nah, ya, yang saya hijau tuh. Balik lagi ke sini. Urutkan dari frekuensi terkecil dan kemunculan hurufnya pada kata. Berarti kita akan urutkan dari yang ini adalah K1. Nah, sekarang frekuensinya ada M2, T2, sama EI2. Yang mana yang duluan? M sama T dulu. Kenapa? EI ini muncul setelah menggabungkan E sama I kan? Yang duluan muncul adalah M sama T. EI muncul ketika menggabungkan 2 buah ini. Jadi K1, M2, T2, baru EI2, baru A3. Ada pertanyaan sampai sini? Patokannya sekali lagi ke sini. Frekuensi terkecil, baru kemunculan hurufnya. Aman? Tampaknya aman. Lakukan lagi berikutnya. Gabungkan lagi 2 yang di kiri, yang ini. Berarti KM3. Oke? Berarti dapat lagi yang ini. Ya, berarti urutkan lagi. T2, EI2. Nih ada A3 sama KM3. Ya jelas dong, A3 dulu. Baru KM3. Karena KM3 baru muncul ketika K sama M disatukan. Mudah-mudahan jelas ya. Lakukan lagi. Berarti ini. TEI4. Oh jelas. Ya, yang ini kan. Berarti A3, KM3, TEI4. Tuh. Gabungkan lagi, yang sabar ya. Berarti ini AKM 6. Dan di sini yang suka salahnya. Udah sampai sini, oh berarti ini udah selesai. Berarti ini gabungan terakhir, jadi AKM TEI 10. Jangan, urutkan dulu, urutkan. Nah, frekuensi terkecil. Berarti TEI 4, AKM 6. Hati-hati ya. Baru terakhir adalah gabungkan kedua ini, dapatlah TEI AKM 10. Coret-coretan kita ada yang mau ditanyakan sebelum bikin pohonnya? Aman. Baik. Sekarang berarti bikin pohonnya. Bikin pohonnya dari bawah, berarti dari sini dulu. TEI AKM 10. Biner yes. I, bentar. Kayak I. 10. Biner, berarti dia punya 2 cabang. Lihat TI AKM dapat dari mana? Dari ini. Dan kiri kanan nggak boleh diubah. Lihat TEI di kiri, AKM di kanan. Sama posisinya. TEI di kiri, AKM kanan.
Sip. Lanjut. TEI dari mana? Nih, TEI. Dapat dari T, dapat dari EI. Berarti T2, EI 2. Betul? AKM dari mana? Dari A, dari KM. A3, KM 3. Paham? Mudah-mudahan paham ya. T nggak usah bikin lagi bawahnya. Kenapa? Karena T sudah paling kecil. Jadi nggak usah di breakdown lagi. Yang di breakdown adalah yang hasil penggabungan. Berarti T udah EI dong yang masih di breakdown nih. Dari E, dari I. E1, I1. A udah aman, tinggal KM. Nih, dari K, dari M. K1, M2. Dapatlah pohon biner yang akan kita mau. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Aman. Belum selesai. Kan kita mau cari biner ya. Baik, pohon binernya mana? Pohonnya udah ada. Binernya sekarang gimana? Biner itu tadi B-nya adalah 2, berarti bilangannya yang terlibat hanya 2, yaitu 0 dan 1. Pohon yang udah kita punya, yaitu yang ada di samping ini, kita akan kasih biner. Jadi setiap sisinya akan kita bobot dengan 0 dan 1. Dengan aturan kiri 0, kanan 1. Berarti ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0, 1, 0, 1, 0, 1. Paham? Aman. Terakhir, kita akan mengkodekan matematika. Kejauhan. Di bawah binernya aja. Ini ya. Cukup. Ya. Dari pohon biner ini, kita lihat M. MT yang ini kan. Pakai yang mana? Ini aja dah, keren. M itu kan yang ini. Berarti M itu lihat sampai ke atas lewat mana nih? Nah, betul? Bacanya dari atas. Gak enak ini mah ternyata kayak pensil ya. Ini. Baca dari atas. Ini jangan lupa. Berarti kode binernya adalah 1, 1, 1. Hijau aja ya, biar sama. Nah, gitu. Berarti M ini pasti 1, 1. Sama. Oke? A mana? Nih, A. Ini yes. Tarik ke atas. Nah. Sorry. Kita bedain warnanya ya. Nih. Nah, baca dari atas bukan 1, 0, tapi berarti bukan 0, 1, tapi 1 dulu baru 0. Berarti A itu adalah 1, 0. A ini 1, 0, yang ini pun 1, 0. Bisa dipahami? Mudah-mudahan oke ya. T, sekarang lihat nih T. Berarti ini 0, 0 dong kalau baca dari atas. Nih, kan mau ke T. E itu ke sini. Berarti 0, 1, 0. I itu ini. Berarti 0, 1, 1. K itu dari ini. Baca dari atas. Berarti 1, 1, 0. Inilah biner yang kita mau berdasarkan pohon biner yang sudah kita buat.
kode Huffman-nya. Adakah yang mau ditanyakan? Aman. Sekarang lihat, di sini binernya berapa bitnya? Ini 3 ya. Ini 3, ini 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Jumlahin tah. 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25. Jadi ada 25 bit. Kalau pakai ASCII yang tadi, berapa bit? 80 bit. Sedangkan kalau pakai Huffman, cukup 25 bit. Memangkas banget ya. Dari 80 jadinya 25 bit. Ada yang mau ditanyakan? Materi kita beres. Ada yang mau ditanyakan, guys? Aman, baik. Ini latihannya nanti akan saya kirimkan. Latihan di grup ya. Di grupnya. Nanti sama coret-coretannya ini juga akan saya berikan juga. Yes. Seperti itu untuk pertemuan hari ini. Diulangi, adakah yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Alhamdulillah, yes. Materi kita hari ini selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Materi graf pun sudah selesai juga. Kita pelajari di pertemuan ini yang terakhir. Jadi kemarin 01 melihat video untuk pendahuluan sama terminologinya, lalu 03 mah bareng-bareng ya kemarin, dan sekarang ini adalah pembahasan mengenai aplikasi graf. Ada 3, yaitu lintasan terpendek, pewarnaan, dan kode Huffman. Insya Allah nanti di kuis keempat terakhir ya itu aja, tidak ada hitung-hitungan kan, sesuai dengan yang saya bilang. Nah, untuk di graf itu, dan saya harapkan kalian memanfaatkan kesempatan kuis keempat yang terakhir ini untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya agar bisa nilainya paling maksimal di antara 4 kuis yang sudah kalian laksanakan. Itu yang pertama. Ya, insya Allah kuis 4 itu akan saya laksanakan di tanggal 6. Atau tanggal 5, mudah tanggal sebentar. Sebentar, nanti tergantung ruangannya ya. Tergantung ruangannya, kalau nggak tanggal 5, tanggal 6. Mudah-mudahan dapat ya, ada yang bisa kita pergunakan. Minggu depan, tanggal 29 sampai tanggal 2, itu adalah latihan prakuis keempat. Dan kemarin baru dapat NDE juga 24 sampai tanggal 29 sampai tanggal 31 itu WFA, work from anywhere. Kalau saya sih tidak liburan, saya tergantung dari kalian. Seperti biasa. Kalau mau latihan, hayu. Nanti Bu latihan, tapi nanti akan ada kami maunya nanti dicoba dulu latihannya ya. Silakan dicoba dulu latihannya. Saya harapkan dicoba ya, karena kan kita nggak ada pertemuan lagi. Kalau mau ada pertemuan boleh juga. Jadi silahkan kalian coba. Kalau memang mau nanti ada pertemuan, mungkin secara Zoom seperti ini lagi. Ya, nanti biasa KM akan saya colek. Butuh pertemuan Zoom atau tidak? Ada yang mau dibahas atau tidak? Kalau tidak, cukup berarti selesai. Kita ketemunya nanti langsung kuis keempat. Kalau butuh, di minggu ke depan saya akan sediakan waktu untuk seperti ini lagi. Jadi dibahas yang nomor berapa? Boleh. Tapi tentunya udah mengerjakan dulu ya. Jangan dibahas semua. Tama atau bukan tugas prakuis namanya ya. Jadi mohon dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya?
Insya Allah rekaman yang ini saya akan nanti diupload di YouTube atau di Drive, jadi bisa kalian ulang lagi. Materi semua ada di YouTube kecuali pewarnaan graf. Jadi kalau nanti lupa pewarnaan graf, bisa diulang video yang hari ini, perkuliahan hari ini. Seperti itu ya. Jika memang tidak ada pertanyaan, sehat-sehat selalu. Nanti habis saya tutup ini, insya Allah langsung saya kirimkan latihannya. Sehat selalu bagi kalian semua. Baik-baik, sehat-sehat. Selama liburan, jangan lupa pulang lagi ke Bandung dulu ya. Untuk menyelesaikan semuanya. Oh ya, terakhir. Kuis ketiga itu sudah selesai ya. Hasil remedial juga yang 1 sama 2 udah selesai juga. Nanti pas ketemu saja kita bagikannya ya. Berarti di kuis keempat. Kemungkinan besar kuis ke remedial, kuis ketiga itu di minggu di sebelum tanggal 10 ya. Kalau remedial kuis keempat kapan Bu? Tentunya sebelum tanggal 15. Saya berencana tanggal 12. Saya pengennya udah kuis ke remedial kuis 4 biar tidak mepet di kami para dosen harus memasukkan nilai sampai tanggal 15. Ya. Jadi balik lagi ke Bandung, jangan lupa untuk menyelesaikan semua kuis, semua assessment, semua tugas besar dan lain sebagainya yang harus kalian selesaikan di mata kuliahnya masing-masing. Itu aja pesan saya ya. Sekali lagi sehat-sehat, selamat libur panjang tentunya, selamat long weekend. Nanti kita mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi umur, bisa ketemu lagi di kelas tentunya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.